Pemirsa, di tengah upaya gencatan senjata, serangan Israel semakin brutal. Rudal Israel menargetkan wanita dan anak-anak. Untuk mewujudkan gencatan senjata, pejuang Hamas bersedia membebaskan 10 sandera sebagai bagian dari perundingan gencatan senjata Gaza. Meski demikian, perundingan gencatan senjata masih berjalan alot dan belum menghasilkan titik temu. Lantas, mungkinkah gencatan senjata terwujud dalam waktu dekat? Untuk membahasnya sudah bersama kami Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan yang berada di Gaza sejak perang Hamas dan Israel ini pecah ya pada 7 Oktober 2023. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mas Adi. Baik, ini di tengah upaya gencatan senjata, serangan dari Israel ini semakin brutal, semakin intensif. Apakah memang ini yang terjadi selama Anda berada di Gaza dari sejak hari pertama serangan, setiap mau gencatan senjata justru malah semakin masif? Ya, yang saya rasakan saat itu memang kami hadir pada 7 Oktober 2023 lalu ya. Dan saya merasakan gencatan senjata itu pertama kali pada, kalau tidak salah, bulan Desember ya 2023, artinya sudah lama sekali. Dan ketika gencatan senjata itu memang sebelum gencatan senjata itu terjadi, serangan-serangan itu bahkan bukan menurun intensitas, justru semakin meningkat. Itu agar memang pihak Israel itu sendiri ya itu berupaya untuk menggagalkan proposal gencatan senjata itu sendiri, karena kita tahu bahwa dari pihak Zionis Israel ini mereka tidak mau memberhentikan perang, karena mereka ya misi mereka itu menumpas seluruh masyarakat Gaza atau bahkan mengusir warga Gaza sendiri dari negaranya, dan ini yang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Sehingga ketika gencatan senjata terjadi pun beberapa pelanggaran, bahkan berkali-kali pelanggaran dilakukan oleh pihak Israel, di mana ketika masyarakat kembali dari Gaza Selatan menuju Gaza Utara atau ke rumahnya mereka masing-masing, karena kita tahu bahwa sudah lebih jutaan masyarakat ya sudah mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan akibat blokade ataupun akibat serangan yang sangat intensif yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel terhadap wilayah-wilayah yang titik-titik di mana banyak masyarakat atau pengungsi-pengungsi di sana, sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Israel. Sehingga ya ketika gencatan senjata belum usai pun Israel sudah melakukan serangan. Itu yang kami rasakan saat itu, saat kami merasakan gencatan senjata yang ada di jalur Gaza. Anda juga dapat pastikan bahwa serangan udara atau serangan-serangan dari Zionis Israel ini tidak menyasar pejuang Hamas ya, tapi memang benar-benar menyasar warga sipil ya, baik itu wanita dan anak-anak ya? Ya, mereka berkata bahwa seluruh korban itu adalah pejuang. Dan kalau kita melihat dari yang kita rasakan di sana, bahwa bayangkan bayi baru lahir, ya bayi baru lahir pun menjadi sasaran target serangan Israel. Jadi kalau kita bisa katakan, apakah bayi itu punya dosa, sedangkan dia baru lahir, baru bernafas ya di dunia ini, dan banyak sekali anak-anak, bahkan ibu hamil pun menjadi target. Sehingga dari jumlah 57.000 lebih angka korban jiwa itu, terdapat 18.000 lebih adalah anak-anak. Dan itu angka yang sangat signifikan banyak ya, hampir setengahnya, bahkan 18.000 itu adalah anak. Dan kita lihat bahwa setiap kita bertugas di rumah sakit, misalnya di Rumah Sakit Indonesia contohnya saja, pada saat itu kita lihat bahwa mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Dan itu yang terjadi di lapangan, tidak seperti yang dikatakan oleh pihak Zionis Israel itu sendiri. Baik. Bagaimana sebetulnya perjuangan dari Hamas maupun warga Palestina untuk mempertahankan tanah air mereka dari Zionis Israel yang Anda saksikan? Salah satunya mereka tidak ingin pergi dari tanah. Semisal mereka diperingatkan oleh lembaran-lembaran dijatuhkan oleh pihak Israel, itu lembaran-lembaran perintah evakuasi ataupun peringatan dari telepon ya. Mereka banyak sekali yang memang tidak ingin menuruti perintah-perintah tersebut, sehingga mereka ingin bersikeras untuk mempertahankan tanah mereka. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka mempertahankan tanah mereka, mereka tidak ingin diusir, mereka tidak ingin mengungsi. Yang terjadi mereka dibantai habis-habisan. Bahkan seluruh anggota keluarga mereka harus meninggal, dan banyak yang terluka dan lain sebagainya. Artinya dari pihak Hamas pun ya perjuangan untuk mempertahankan tanah air mereka yaitu adalah berperang, satu-satunya jalan untuk membebaskan tanah air mereka. Karena sampai saat ini ya faksi-faksi di Gaza juga masih terus eksis untuk melakukan serangan-serangan yang ada di jalur Gaza terhadap Zionis Israel. Baik, dalam perundingan gencatan senjata, pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan juga membahas soal relokasi warga Gaza ke negara Timur Tengah, ke negara tetangga Palestina. Apakah ini mungkin terrealisasi melihat tadi Anda ceritakan bahwa begitu warga Gaza ini ingin mempertahankan tanah airnya? Kalau karena kami setiap hari berbincang dengan masyarakat yang ada di sana, kalau saya rasa ini tidak akan pernah terjadi. Karena ini tidak akan pernah terjadi. Karena Gaza sini sudah diblokade sudah belasan tahun yang lalu ya, sehingga masyarakat di sana memang memiliki pendirian atau memiliki ini tanah kami dan kami tidak akan diusir, dan itu bukan satu dua orang saja yang merasakan itu, tapi seluruh masyarakat yang memang mereka merasakan mempunyai rasa yang sama bahwa ini tanah air kami dan kami tidak akan pernah diusir dan kami tidak akan mau pernah diusir oleh penjajah. Jadi menurut saya ini tidak akan pernah terjadi karena bagaimanapun masyarakat di sana akan tetap bertahan walaupun kita lihat dengan segi kehidupan yang sangat sulit sekali ya, bahkan bantuan air minum dan segala macam, dan belum kita melihat bahan bakar yang di rumah sakit juga sudah mulai kehabisan, belum lagi kita melihat sisi dari penyakit yang menular ya, kita tahu, sehingga masyarakat di sana pun ya mereka ini sudah resiko mereka dan mereka merasa bertanggung jawab atas itu, jadi mereka akan siap mempertahankan. Selama Anda berada di Gaza, kesulitan seperti apa yang Anda saksikan di depan mata Anda sendiri? Kesulitan yang kami alami sebenarnya adalah ketika mendistribusikan bantuan ya, karena mendistribusikan bantuan itu sangat sulit ya sebenarnya, karena kita harus berkoordinasi dengan WHO, misalnya kita juga harus berkoordinasi dengan tim-tim lain yang ada di daerah-daerah sana, di warga lokal sana, sehingga yang membuat kami sulit adalah bombardir yang terus tidak pernah berhenti, setiap jamnya kami mendengar. Bahkan menyasar relawan yang membawa bantuan kemanusiaan tadi? Betul sekali. Beberapa kali menyasar bahkan dekat dengan guest house kami, sehingga kami walaupun tidak ada perintah evakuasi, sehingga kita terpaksa harus pindah dari evakuasi mandiri betul ke daerah lain. Itu sering kali terjadi, sehingga kita harus berpindah-pindah. Bahkan kita relawan internasional pun ya, kita juga sebagai pengungsi, karena kita saat itu ada di Gaza Utara, pindah ke selatan, setelah itu pindah ke Gaza Tengah, sehingga ya itu yang membuat kami sulit adalah mendistribusikan bantuan, karena itu fokus kami yang ada di sana. Baik, itu dari sisi relawan. Kalau dari sisi warga sendiri yang Anda saksikan kesulitan yang mereka alami setelah Israel ini benar-benar memblokade bantuan kemanusiaan, tapi serangan terus-menerus menggempur wilayah Gaza? Iya, pertama yang paling sangat kesulitan bagi mereka yaitu adalah menerima bantuan, karena mereka tidak memiliki apapun lagi. Rumah mereka sudah hancur, uang mereka sudah habis ya, anggota keluarga mereka juga sudah tidak banyak yang bisa membantu, karena mereka juga memikirkan diri mereka bagaimana untuk bertahan ke depannya, sehingga ditambah lagi ya pihak Israel ini mencegah bantuan-bantuan masuk, bukan bantuan-bantuan dari Mesir ataupun Jordan untuk masuk ke Gaza, namun di dalam Gaza pun ya dengan NGO kemanusiaan seperti Mercy dan lainnya sebagainya itu juga sering kali dipersulit. Contohnya ketika suatu hari kita mendapatkan tugas ke Gaza Utara, kita harus membawa 10.000 atau sejumlah bahan bakar untuk pas supply di rumah sakit Indonesia, itu kami berkali-kali ditolak oleh pihak Israel, sehingga rumah sakit akhirnya down, tidak memiliki listrik, dan akhirnya banyak pasien yang meninggal karena tidaknya memiliki daya listrik dan juga obat-obatan yang tercukupi. Itu yang mereka inginkan sebenarnya ya, bantuan-bantuan itu sendiri, karena mereka hanya bertumpu pada itu. Baik. Ini kan pejuang Hamas sudah bahkan bersedia untuk supaya terwujud upaya gencatan senjata, mereka bersedia untuk membebaskan 10 sandera Israel. Tapi kan masih banyak poin-poin perundingan yang tidak disepakati oleh Israel yang berkeras untuk tetap tidak ada gencatan senjata. Anda melihatnya seperti apa? Iya, menurut saya pasti ketika pihak Hamas ataupun faksi lain yang membuat proposal gencatan senjata itu pasti ada banyak poin-poin yang tidak disetujui oleh pihak Zionis ini sendiri. Karena poin-poin yang paling sering kali mereka tolak yaitu adalah berakhirnya perang itu sendiri, karena mereka tetap ingin terus menguasai Gaza dengan cara membombardir, membunuh, bukan hanya dengan peluru, namun dengan kelaparan dan lain sebagainya, sehingga banyak-banyak poin yang memang mereka
tolak ya, agar gencatan senjata itu benar-benar terjadi seperti itu. Baik, tapi mungkin nggak gencatan senjata ini benar-benar terwujud? Kalau Donald Trump sendiri kan bilang dalam sepekan ini akan terwujud gencatan senjata minimal selama 60 hari. Kalau saya rasa mungkin insya Allah akan terjadi karena sudah beberapa kali ya gencatan senjata itu terjadi, jadi akan pembebasan sandera dan juga pertukaran tahanan dan lain sebagainya insya Allah akan terjadi kalaupun memang ya ada tekad baik dari pihak Zionisnya itu sendiri, walaupun ya kita tahu bahwa seringkali dilanggar dan mereka memang tidak menginginkan gencatan senjata itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Fikri Rofiul Haq telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Kita jadi tahu bagaimana gambaran, ya walaupun tidak secara utuh gitu ya, tapi secara umum kita tahu gambaran di wilayah Gaza akibat serangan dari Zionis Israel. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.